Perkenalkan, nama saya Tesalonika Adia Melan Saragi. Saya dari kelas 10 IPS 2. Yang saya ketahui tentang sosiologi ialah sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Émile Durkheim. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa abad pertengahan, masa abad Renaissance, masa sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain pada abad ke-18 Masehi, dan masa sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah yang mandiri pada abad ke-19 Masehi. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek kajian utama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi, dan perubahan sosial. Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya. Ciri utama dari sosiologi sebagai ilmu ialah empiris, teoretis, kumulatif, dan nonetis. Definisi sosiologi menurut beberapa ahli. Menurut Pitirim Sorokim, sosiologi adalah ilmu yang beragam. Ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragam gejala sosial, dan gejala non-sosial, dan ciri-ciri umum dari semua jenis gejala-gejala sosial lain. Menurut Albert J. Rees Jr., sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial yang membentuk organisasi sosial atau lembaga sosial, dan pranata sosial serta dampak yang ditimbulkannya. Menurut Meta Spencer dan Alex Inkeles, sosiologi adalah ilmu tentang kelompok hidup manusia. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Menurut Émile Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Secara garis besar, ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. A. Ilmu pengetahuan alam atau natural sciences, yaitu ilmu yang mengkaji gejala-gejala alam, baik hayati maupun non-hayati. Ilmu pengetahuan alam antara lain matematika, biologi, fisika, kimia. B. Ilmu pengetahuan sosial atau social sciences, yaitu ilmu yang mengkaji kehidupan bersama manusia dengan sesamanya. Ilmu pengetahuan sosial antara lain sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi. C. Ilmu pengetahuan budaya atau humanistic study, yaitu ilmu yang mempelajari manifestasi atau perwujudan spiritual dari kehidupan bersama manusia. Ilmu pengetahuan budaya antara lain kesastraan, bahasa, agama, filsafat, dan kesenian. Hakikat sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial, bukan ilmu alam, pasti karena yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiologi termasuk disiplin ilmiah kategori, bukan merupakan disiplin ilmiah normatif, karena sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni, dan dalam perkembangannya,
Sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris, rasional. Hal ini menyangkut metode yang digunakan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum yang artinya sosiologi mempunyai gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antara manusia. Sudut pandang sosiologi. Sosiologi dapat diamati dari berbagai sudut pandang yang beragam karena manusia merupakan makhluk yang perilakunya berubah-ubah. Fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi sebagai proses pembentukan kepribadian diri manusia berlangsung terus sampai dia mati. Sosiologi juga berfungsi untuk mempelajari interaksi antara individu sebagai anggota kelompok sosial.